Pernahkah kalian membayangkan sebuah kekuatan yang begitu besar hingga mampu menguasai sebagian besar dunia yang dikenal saat itu? Sebuah kekaisaran yang warisannya masih kita rasakan hingga detik ini, dari bahasa, hukum, hingga arsitektur. Ya, hari ini kita akan menyelami pertanyaan besar. Seberapa kuatkah kekaisaran Romawi kuno sebenarnya? Mari kita mulai perjalanan kita kembali ke masa lalu. Kekuatan Roma tidak datang dalam semalam. Semuanya dimulai dari sebuah kota kecil di Italia yang kemudian tumbuh menjadi republik dan akhirnya menjadi kekaisaran raksasa. Kunci utama kekuatan mereka: militer yang luar biasa. Legiun Romawi bukanlah sekadar gerombolan tentara. Mereka adalah mesin perang profesional yang sangat terlatih, disiplin, dan dilengkapi dengan persenjataan canggih pada masanya. Bayangkan ribuan prajurit bergerak sebagai satu kesatuan, dengan formasi testudo atau kura-kura yang membuat mereka kebal dari serangan panah musuh. Disiplin mereka legendaris. Seorang prajurit yang melarikan diri dari tugas bisa menghadapi hukuman mati. Disiplin baja inilah yang membuat mereka ditakuti di medan perang. Tapi kekuatan militer saja tidak cukup untuk membangun kekaisaran yang bertahan 1000 tahun. Roma juga jenius dalam hal rekayasa dan infrastruktur. Mereka membangun lebih dari 400.000 kilometer jalan. Jalan-jalan ini bukan sekadar jalur tanah. Mereka dibangun berlapis-lapis dengan batu, memastikan bisa bertahan berabad-abad. Tujuannya? Untuk memindahkan pasukan dan barang dagangan dengan cepat ke seluruh penjuru kekaisaran. Selain jalan, ada juga akuaduk, jembatan-jembatan megah, dan bangunan kolosal seperti Kolosium yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Kemampuan rekayasa ini menunjukkan betapa maju dan terorganisirnya peradaban mereka. Mereka bisa membawa air bersih dari pegunungan ke kota-kota yang padat. Sebuah pencapaian luar biasa yang meningkatkan standar hidup dan kesehatan masyarakat. Di balik kekuatan militer dan bangunan megah, ada kekuatan lain yang tak terlihat namun sangat berpengaruh: hukum dan administrasi. Bangsa Romawi menciptakan salah satu sistem hukum paling komprehensif di dunia kuno. Konsep seperti tak bersalah hingga terbukti bersalah, dan pentingnya bukti adalah warisan dari hukum Romawi. Sistem ini memberikan stabilitas dan keteraturan di seluruh wilayah kekaisaran yang luas. Mereka juga sangat pandai dalam memerintah. Ketika mereka menaklukkan sebuah wilayah, mereka tidak selalu menghancurkannya. Seringkali mereka mengizinkan para pemimpin lokal untuk tetap berkuasa selama mereka setia kepada Roma dan membayar pajak. Strategi divide et impera, atau pecah belah dan kuasai, juga sering mereka gunakan untuk mencegah provinsi-provinsi bersatu dan memberontak. Sekarang, mari kita bicara tentang ekonomi. Kekuatan ekonomi Roma sangatlah masif. Dengan menguasai Mediterania yang mereka sebut Mare Nostrum atau Laut Kita, Roma mengendalikan jalur perdagangan terpenting di dunia kuno. Emas dari Spanyol, gandum dari Mesir, sutra dari Timur Jauh, semua mengalir ke Roma. Mata uang mereka, seperti denarius, diterima di seluruh kekaisaran, memfasilitasi perdagangan dan menciptakan zona ekonomi tunggal yang sangat besar. Kekayaan ini tidak hanya digunakan untuk membiayai militer, tetapi juga untuk proyek-proyek publik besar seperti pemandian umum gratis dan distribusi gandum kepada rakyat miskin, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai roti dan sirkus, untuk menjaga agar rakyat tetap tenang dan terhibur. Kekuatan Roma juga terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan mengasimilasi budaya lain. Mereka tidak memaksakan dewa-dewa mereka pada bangsa yang ditaklukkan. Sebaliknya, mereka sering menyerap dewa-dewa asing ke dalam jajaran dewa-dewi mereka sendiri, atau menyamakannya dengan dewa Romawi. Mereka mengagumi seni dan filsafat Yunani, dan mengadopsinya secara besar-besaran. Fleksibilitas budaya ini membuat proses romanisasi atau menjadi Romawi terasa lebih mudah bagi banyak bangsa yang ditaklukkan. Menjadi warga negara Romawi adalah sebuah kebanggaan dan memberikan banyak keuntungan, seperti perlindungan hukum dan hak untuk memilih. Awalnya hak ini eksklusif, namun kemudian diperluas ke hampir semua penduduk bebas di kekaisaran. Pada puncaknya, sekitar abad kedua Masehi, di bawah pemerintahan 5 kaisar baik, kekaisaran Romawi membentang dari Britania di utara hingga Mesir di selatan, dari Portugal di barat hingga Irak di timur. Diperkirakan sekitar 50 hingga 90 juta orang hidup di bawah kekuasaan Roma, yang merupakan sekitar 20% dari total populasi dunia saat itu. Mengelola wilayah dan populasi sebesar itu tanpa teknologi modern adalah sebuah prestasi yang benar-benar mencengangkan. Mereka menciptakan perdamaian yang bertahan selama 200 tahun, yang dikenal sebagai Pax Romana,
atau perdamaian Romawi. Selama periode ini, perdagangan berkembang pesat, kota-kota tumbuh makmur, dan ide-ide menyebar dengan bebas. Namun, seperti semua kekaisaran besar, Roma pun akhirnya runtuh. Kekuatan yang begitu besar ternyata juga memiliki kelemahan. Kekaisaran menjadi terlalu besar untuk dikelola secara efektif. Ancaman invasi dari suku-suku barbar di perbatasan terus-menerus menguras sumber daya. Ketidakstabilan politik, perang saudara yang tak berkesudahan untuk memperebutkan takhta, serta krisis ekonomi dan wabah penyakit perlahan-lahan menggerogoti kekuatan Roma dari dalam. Kaisar Romawi Barat terakhir digulingkan, menandai akhir dari sebuah era. Meskipun begitu, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium masih bertahan selama 1000 tahun lagi. Jadi, seberapa kuat Kekaisaran Romawi kuno? Jawabannya, luar biasa kuat. Kekuatan mereka adalah kombinasi sempurna dari keunggulan militer, kejeniusan rekayasa, sistem hukum yang solid, ekonomi yang dominan, dan kemampuan beradaptasi budaya yang cerdas. Mereka bukan hanya sekumpulan penakluk, tetapi juga pembangun peradaban yang warisannya membentuk fondasi dunia barat modern. Kisah mereka adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari pedang, tetapi juga dari pena, cetak biru, dan kemampuan untuk menyatukan orang-orang yang berbeda di bawah satu visi bersama.